Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang kembali pada presentasi latihan soal minggu keempat kelas akuntansi keuangan menengah 2 yang kali ini akan dibawakan oleh kelompok C. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Lalu yang kedua, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Sofi karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok C akan melakukan presentasi terkait dengan latihan soal P17.5, P17.6, dan P17.8. Lalu selanjutnya, sebelum kita memulai pada sesi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sevilla de la Rosa dengan MPM akhir 124. Lalu yang kedua ada saya, Liana Nandia Putri dengan MPM akhir 134. Lalu yang ketiga ada Andrea Maharani Putri S dengan MPM akhir 201. Dan yang terakhir ada Oktivani Silsilia Anggraini dengan MPM akhir 202. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal P17.5. Jadi, soal tersebut itu menjelaskan uh, Parnavic Company itu memiliki investasi berikut dalam portofolio investasinya pada 31 Desember 2022. Nah, semua investasi ini dibeli pada tahun 2022. Jadi, yang pertama yaitu ada saham biasa dari Anderson Company dengan harga $58.500. Kemudian yang kedua yaitu ada 10.000 saham biasa dari perusahaan Munter dengan harga $580.000. Kemudian yang ketiga yaitu ada 6.000 saham preferensi dari King Company seharga $255.000. Nah, akun penyesuaian nilai wajar itu menunjukkan kredit sebesar $10.100.000 pada akhir tahun 2022 dan pada tahun 2023 Parnavic ini menyelesaikan transaksi investasi berikut. Yang pertama yaitu pada 15 Januari menjual 3.000 saham biasa milik saham biasa perusahaan Anderson seharga $22 per saham dikurangi dengan biaya $2.150. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada pada tanggal 17 April membeli 1.000 saham biasa dari perusahaan Castle seharga $33,5 per sahamnya ditambah dengan biaya sebesar $1.980. Nah, pada tanggal 31 Desember 2023 ini, nilai wajar per saham dari investasi ini adalah yang pertama, perusahaan Munter itu sebesar $61, kemudian perusahaan King sebesar $40, dan juga perusahaan Castle sebesar $29. Nah, Parnavic mengklasifikasikan investasi ini sebagai perdagangan. Nah, instruksi dari soal itu yang pertama yaitu siapkan entry untuk penjualan pada 15 Januari 2023. Soal yang kedua yaitu siapkan entry jurnal untuk mencatat pembelian pada 17 April 2023. Yang ketiga soalnya yaitu hitung laba atau rugi yang belum terrealisasi dan menyiapkan entry penyesuaian Parnavic pada 31 Desember 2023. Dan yang keempat yaitu bagaimana seharusnya laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan pada laporan keuangan Parnavic. Dan yang kelima yaitu dengan asumsi investasi dalam saham preferensi King Company diklasifikasikan sebagai non perdagangan. Nah, jelaskan secara singkat akuntansi dan pelaporan investasi ini. Baik, saya akan menjelaskan jawaban terkait soal 17 P17.5 bagian A. Jadi, pada bagian A itu kita disuruh menyiapkan entry untuk penjualan pada tanggal 15 Januari 2023. Nah, untuk jawabannya sendiri, jadi kita itu kan
pada tanggal 15 itu membuat jurnal entry untuk penjualan. Jadi kita menghitung dulu nih berapa. Jadi untuk gross selling price-nya itu 3.000 saham biasa, kita kalikan dengan harganya yaitu sebesar $22. Nah, ini menghasilkan biaya sebesar $66.000. Kemudian kita kurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan, yaitu sebesar $2.150. Nah, dari hal itu tadi, kemudian kita memperoleh net process from sale, yaitu sebesar 63.850. Kemudian, kita kurangi dengan harga kita waktu membelinya, yaitu sebesar 58.500, dan juga akhirnya kita memperoleh gain on sale of share. Kita memperoleh keuntungan dari penjualan saham biasa itu sebesar $5.350. Nah, untuk pencatatan jurnal entry-nya sendiri, kita mendebitkan kas sebesar $63.850, kemudian kita mengkreditkan equity investment sebesar $58.500, kemudian kita juga mengkreditkan gain on sale of equity investment sebesar $5.350. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang B, di mana pertanyaan yang B ini kita disuruh menyiapkan entry jurnal untuk mencatat pembelian pada tanggal 17 April 2023. Nah, untuk jawaban si B ini, kita langsung saja. Jadi, kita mendebitkan akun brokerage expense sebesar 1.980 dolar. Ini tuh dari tambahan biaya waktu kita membeli 1.000 saham itu tadi, 1.000 saham milik Castle. Jadi, kemudian kita juga akan mendebitkan akun equity investment sebesar $33.500. Nah, ini tuh waktu kita membeli saham biasanya itu tadi. Kemudian kita mengkreditkan kas, karena kita membeli, jadi kita mengeluarkan kas, jadi kita mengkreditkan kas sebesar $35.480. Nah, ini tuh diperoleh dari penjumlahan dari brokerage expense dan juga equity investment tadi. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan dari soal yang C, di mana pertanyaannya itu, hitung laba atau rugi yang belum terrealisasi dan menyiapkan entry penyesuaian Parnevik pada 31 Desember 2023. Nah, jadi untuk jawabannya sendiri, itu kita perlu menghitung equity investment portfolio pada tanggal 31 Desember 2023. Jadi, kita yang pertama itu ada berinvestasi pada perusahaan Munter, kita mengeluarkan biaya sebesar $580.000. Kemudian, untuk saat ini pada tanggal 31 Desember, fair value-nya yaitu sebesar 610.000 dolar. Nah, dari sini kemudian kita memperoleh unrealized gain loss sebesar $30.000. Nah, yang kedua yaitu kita berinvestasi di saham King, di perusahaan King. Ini kita awalnya mengeluarkan biaya sebesar $255.000. Kemudian saat ini harganya yaitu pada harga keseluruhan dari jumlah sahamnya yaitu berada di $240.000. Nah, untuk unrealized gain loss-nya ini yaitu minus $15.000 karena kan nilainya menurun. Nah, kemudian di yang ketiga kita berinvestasi di Castle, perusahaan Castle. Nah, ini kita membeli dengan total saham yang kita beli itu mengeluarkan biaya sebesar $33.500. Nah, untuk saat ini harganya pada saat ini yaitu sebesar $29.000. Nah, ini kita untuk unrealized gain loss-nya yaitu minus $4.500. Jadi total keseluruhan portofolio waktu awal kita membeli itu ada di 868.500, kemudian
Untuk saat ini di tanggal 31 Desember 2023 ini, totalnya tuh menjadi $879.000. Jadi kita mengalami, eee, kenaikan, nilainya mengalami kenaikan, di mana kita untung sebesar $10.500. Nah, kemudian, ada informasi yang ditambahkan yaitu previous security fair value adjustment balance yaitu sebesar 10.100 di mana ini itu sudah diketahui di soal yang dijelaskan pada tanggal 31 Desember 2023 nilai wajar per saham dari investasi ini mohon maaf, sudah dijelaskan bahwa akan ada akun penyesuaian nilai wajar yang menunjukkan kredit sebesar 10.100 pada akhir tahun 2023. Pada akhir tahun 2022, yaitu penyesuaiannya. Jadi untuk security fair value adjustment-nya sendiri yaitu penambahan dari total, eee, keuntungan kita dan juga previous security fair value adjustment balance. Jadi totalnya yaitu $20.600.000. Nah, untuk pencatatan jurnalnya sendiri, yaitu pada tanggal 31 Desember 2023, kita mendebitkan akun security fair value adjustment sebesar 20.600 dan juga kita mengkreditkan unrealized holding gain or loss yang masuk dalam income sebesar $20.600. Lalu selanjutnya pada soal 17.5 bagian D, kita diminta untuk menjelaskan bagaimana cara pelaporan laba rugi yang belum direalisasikan pada laporan keuangan Pavemik. Sebelum itu kita kita harus tahu bahwa cara pelaporan laba rugi yang belum direalisasikan pada laporan keuangan Pavemik itu sangat bergantung pada klasifikasi investasinya. Nah, kalau dalam kasusnya Pavemik kita mengetahui bahwa investasi investasi perusahaan Pavemik itu diklasifikasikan sebagai perdagangan. Nah, untuk investasi yang diklasifikasikan sebagai perdagangan, hal yang pertama yaitu seluruh perubahan nilai wajar akan diakui langsung dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Jadi semisal belum pada periode terjadinya, maka uh, tidak diakui dalam laporan laba rugi. Lalu yang kedua, laba atau rugi yang belum direalisasikan ini akan menjadi komponen dari pendapatan atau beban tergantung apakah nilai wajar meningkat atau menurun. Maksudnya adalah ketika nilai wajar dari investasi ini berubah, perubahan tersebut akan langsung mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Nah, jika nilai wajarnya itu meningkat, perusahaan akan mencatat keuntungan itu keuntungan yang belum direalisasikan maksudnya itu sebagai pendapatan jika dia naik. Lalu jika nilai wajarnya menurun, perusahaan akan mencatat kerugian yang belum direalisasikan ini sebagai beban. Lalu selanjutnya yaitu uh, pada bagian E, jika investasi saham preferred King Company diklasifikasikan sebagai non-perdagangan, maka yang pertama ada perubahan nilai wajar. Umumnya tidak diakui langsung dalam laporan laba rugi, melainkan dalam OCL atau Other Comprehensive Income atau tidak diakui sama sekali jika menggunakan metode biaya historis. Lalu yang kedua, dividen diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Jadi semisal uh, di di saham preferennya menerima dividen, maka itu bukan diakui sebagai, kan biasanya kan ada akun yang tersedia untuk dividen. Tetapi apabila dia sebagai non perdagangan, dia akan diakui sebagai pendapatan. Lalu yang ketiga ada penurunan nilai. Jika terjadi penurunan nilai yang signifikan akan diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Jadi apabila penurunan nilai wajarnya itu terjadi secara berturut-turut yang signifikan, maka dia akan diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Jadi pada kesimpulannya, perlakuan akuntansi untuk investasi non perdagangan itu sendiri akan lebih konservatif dibandingkan investasi perdagangan. Nah, perubahan nilai wajar umumnya tidak langsung mempengaruhi laba.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal P17.6 tentang equity investment. McElroy PLC memiliki beberapa investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai investasi untuk diperdagangkan atau trading. Pada tanggal 1 Oktober 2022, portofolio investasinya terdiri dari saham berikut ini, yaitu untuk Monty Ltd, preference shares-nya 10.000 lembar dengan biaya perolehan 140.000 pound sterling dan nilai wajar saat ini adalah 140.000 pound sterling. Lalu ada Oakwood Ltd dengan ordinary shares-nya yaitu 7.000 lembar, biaya perolehan 173.000 pound sterling dan nilai wajar saat ini adalah 179.000 pound sterling. Lalu ada juga Horton Ltd yaitu dengan 5.000 lembar, biaya perolehannya 215.000 pound sterling dan nilai wajar saat ini adalah 200.000 pound sterling. Kemudian McElroy menjual seluruh saham Horton Ltd pada tanggal 3 November 2022 dengan harga 54 pound sterling per lembar sahamnya. Pada tanggal 7 Desember 2022, McElroy membeli 3.000 lembar saham Patriot Ltd dengan harga 54,50 pound sterling per lembarnya. Nilai wajar dari saham-saham McElroy PLC pada tanggal 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut, yaitu ada Monty Ltd dengan preference shares-nya 106.000 pound sterling, lalu Oakwood Ltd 193.000 pound sterling, dan Patriot Ltd dengan 132.000 pound sterling. Instruksi untuk soal ini yaitu yang A, siapkan jurnal untuk mencatat penjualan saham Horton Ltd, pembelian saham Patriot Ltd, dan penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022. Lalu soal yang B, ulangi bagian A dengan asumsi bahwa investasi tersebut diklasifikasikan sebagai non-trading. Pada bagian A, kita diminta untuk mencatat beberapa transaksi terkait dengan investasi ekuitas yang diperdagangkan atau trading investment yang dilakukan oleh McElroy PLC selama kuartal terakhir pada tahun 2022. Yang pertama kita akan mencatat tentang penjualan saham Horton Ltd pada 3 November 2022, yaitu McElroy PLC menjual 5.000 saham Horton Ltd dengan harga 54 pound sterling per lembar, sehingga menghasilkan total kas sebesar 270.000 pound sterling, yaitu dari 5.000 dikali dengan 54. Lalu untuk nilai tercatat saham Horton Ltd di pembukuannya yaitu adalah 200.000 yang merupakan nilai wajar pada tanggal 30 September 2022 setelah terjadi penyesuaian dari biaya perolehan awal sebesar 215.000 pound sterling. Lalu juga mencatat keuntungan yang diperoleh dari penjualan ini yaitu dari 270.000 nilai jualnya lalu dikurangi dengan 200.000 dari nilai pembukuannya. Kita peroleh 70.000 pound sterling. Sehingga untuk pencatatannya yaitu cash pada debit, lalu untuk kreditnya yaitu gain on sale dan juga equity investment. Lalu kemudian kita juga akan mencatat pembelian saham Patriot Ltd pada tanggal 7 Desember 2022, yaitu McElroy PLC membeli 3.000 lembar saham Patriot Ltd dengan harga 54,50 pound sterling per lembarnya, sehingga total dari pembelian ini yaitu 163.500 pound sterling. Transaksi ini lalu untuk pencatatannya yaitu pada debit ada equity investment, lalu untuk kreditnya yaitu cash. Kemudian kita juga harus mencatat tentang penyesuaian nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022. Pada akhir tahun ini, McElroy PLC perlu menyesuaikan nilai wajar dari investasi yang dimilikinya agar mencerminkan nilai pasar terkini, yaitu pada Monty terdapat penurunan nilai wajar dari 140.000 pound sterling menjadi 106.000 pound sterling, menghasilkan kerugian tidak terrealisasi sebesar 34.000 pound sterling. Lalu untuk Patriot, nilai wajar turun dari 163.500 menjadi 132.000, yaitu terdapat kerugian tidak terrealisasi sebesar 31.500. Sedangkan untuk Oakwood, nilai wajarnya naik
dari 179.000 menjadi 193.000 pound sterling, menghasilkan keuntungan yang tidak terrealisasi sebesar 14.000 pound sterling. Sehingga untuk total kerugian tidak terrealisasi milik McElroy pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu 51.500 pound sterling. Kemudian kita harus mencatat adjusting entries-nya, yaitu untuk kerugian investmentnya yaitu unrealized holding loss pada debit, lalu untuk kreditnya yaitu fair value adjustment trading investment untuk menyesuaikan nilai wajar investasi di pembukuan. Untuk soal yang B, kita diminta untuk mengulangi bagian soal yang A dengan asumsi bahwa investasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi non-trading. Jadi untuk akuntansi, non-trading investment sendiri berfokus pada stabilitas jangka panjang daripada mengejar keuntungan jangka pendek dari pasar. Fluktuasi nilai wajar dari investasi non-trading sendiri tidak mempengaruhi laba bersih secara langsung, melainkan akan dicatat di Other Comprehensive Income atau OCI. Keuntungan dan kerugian tidak terrealisasi baru akan mempengaruhi laporan laba rugi saat investasi tersebut dijual. Adapun jurnal untuk non-trading investment sendiri sama seperti jurnal untuk trading investment, namun akan menggunakan akun non-trading, yaitu perubahan nilai wajarnya akan dicatat dalam akun unrealized holding gain or loss equity, bukan income. Lalu untuk kerugian tidak terrealisasinya sendiri akan dikurangi dari ekuitas, bukan laba bersih perusahaan. Baik, sebelumnya saya Sevilla akan menjelaskan tentang P178. Nah, yang pertama adalah soal dari P178 ini. Jadi di sini tuh ada 3 instruksi. Yang pertama adalah siapkan entry penyesuaian sesuai untuk Brooks pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencerminkan penerapan aturan nilai wajar kedua kelas investasi yang dijelaskan di atas. Kemudian instruksi yang B, untuk kedua kelas investasi yang disajikan di atas, jelaskan bagaimana hasil penyesuaian penilaian yang dilakukan pada A akan tercermin dalam laporan keuangan Brooks tahun 2022. Kemudian instruksi yang terakhir adalah siapkan entry untuk investasi Norton dengan asumsi bahwa Brooks memiliki 25 saham Norton. Nah, Norton melaporkan pendapatan sebesar $500.000 pada tahun 2022 dan membayar dividen tunai sebesar $100.000. Nah, jadi jawabannya yang A dulu. Jadi yang pertama ada trading investment, di akun debitnya ini ada unrealized holding gain or loss income. Kemudian di akun kreditnya ada securities fair value adjustment. Ini sebesar $80.000. Kemudian yang kedua ada non-trading investment. Di akun debitnya ada securities fair value adjustment. Kemudian di akun kreditnya ada unrealized holding gain or loss equity. Ini sebesar $725. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nominal di atas didapatkan. Jadi yang pertama itu ada investasi dari Delaney Motors, cost-nya sebesar 1.400.000, kemudian fair value-nya sebesar 1.600.000, dan unrealized gain or loss-nya sebesar 200.000. Kemudian investasi dari Patrick Electric, cost-nya sebesar 1 juta, fair value-nya sebesar 720.000. Nah, kemudian unrealized gain or loss-nya sebesar 280.000. Untuk total portofolionya, cost-nya sebesar 2.400.000, fair value-nya sebesar 2.320.000, dan unrealized gain or loss-nya sebesar 80.000. Kemudian ini ada computation of unrealized gain or loss in 2021. Jadi ini ada investasi dari Norton, cost-nya sebesar $22.500.000, fair value-nya sebesar $21.500.000. Untuk unrealized gain or loss-nya sebesar 1 juta. Nah, sedangkan untuk computation of unrealized gain or loss tahun 2022, jadi investasi dari Norton itu sebesar $22.500.000 untuk cost-nya, fair value-nya sebesar $22.225.000.
Nah, untuk unrealized gain or loss-nya sebesar $275. Untuk preview securities fair value adjustment ini sebesar 1 juta dari tabel di atas. Nah, untuk securities fair value adjustment-nya sebesar 725.000. Jadi, dua itu cara mencari yang ini jurnal di atas yang trading investment sama non trading investment. Nah, kemudian adalah jawaban dari P17.8 yang B. Jadi kerugian yang belum direalisasikan atas penilaian perdagangan Brooks yang belum direalisasikan dilaporkan pada laporan laba rugi. Nah, kerugian akan muncul di bagian pendapatan dan beban lainnya pada laporan laba rugi. Penyesuaian nilai wajar efek adalah akun penilaian dan akan digunakan untuk menunjukkan penurunan nilai wajar dari investasi yang diperdagangkan. Portofolio investasi yang diperdagangkan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar dan dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Kemudian keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi atas penilaian investasi non-perdagangan Brooks dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Kemudian penyesuaian nilai wajar efek digunakan untuk melaporkan perubahan nilai wajar dari investasi non-perdagangan. Nilai wajar investasi dilaporkan di bagian investasi pada laporan posisi keuangan. Hal ini harus perlu dicatat bahwa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif gabungan atau laporan laba rugi komprehensif akan dilaporkan komponen-komponen dari laba rugi komprehensif. Kemudian yang C itu entry untuk investasi Norton dengan asumsi bahwa Brooks memiliki 25 saham Norton. Nah, Norton melaporkan pendapatan sebesar $500.000 pada tahun 2022 dan membayar dividen tunai sebesar $100.000. Nah, jadi yang jurnalnya adalah equity investment ini sebesar $125.000 di akun debit didapat dari $500.000 dikali dengan 25%. Kemudian di akun kreditnya ada investment revenue sebesar $125. Nah, untuk cashnya ini sebesar $25 di akun debit. Ini didapat dari $100.000 dikali dengan 25%. Untuk di kreditnya ada equity investment sebesar $25.000. Nah, dengan 25%, Brooks memiliki pengaruh yang signifikan dan harus menerapkan metode ekuitas. Tidak ada penyesuaian nilai wajar yang dicatat dalam metode ekuitas. Baik, karena keseluruhan soal telah dibahas oleh anggota kelompok kami, maka izinkan kami untuk undur diri. Apabila ada kesalahan kami dalam mempresentasikan hasil jawaban kami memohon maaf dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.